Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pada praktikum kali ini saya akan melakukan pengamatan ekosistem darat alami di kawasan hutan pinus. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum yaitu tabel pengamatan, alat tulis, serta lingkungan hutan pinus. Ekosistem darat alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia, serta terdiri atas komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi. Salah satu contohnya adalah hutan pinus yang menjadi lokasi pengamatan pada praktikum kali ini. Komponen abiotik adalah faktor tak hidup yang memengaruhi kehidupan makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Komponen abiotik pertama yang diamati adalah tanah. Tanah di hutan pinus berwarna coklat gelap dan berfungsi sebagai media tumbuh bagi berbagai jenis tumbuhan. Komponen abiotik yang kedua yaitu ada cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan sumber energi utama yang diperlukan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Komponen abiotik yang ketiga yaitu ada suhu udara. Hasil pengamatan menunjukkan suhu udara di kawasan hutan pinus sebesar 33 derajat Celcius. Komponen abiotik keempat yaitu ada air dan batuan. Air yang mengalir di sungai berperan penting dalam mendukung kehidupan berbagai organisme, sedangkan batuan yang terdapat di sekitar sungai menjadi bagian dari lingkungan fisik ekosistem hutan pinus. Komponen abiotik yang kelima yaitu ada udara dan angin. Udara dan angin berperan dalam menunjang kehidupan makhluk hidup serta memengaruhi kondisi lingkungan di hutan pinus. Selanjutnya yaitu pengamatan komponen biotik. Komponen biotik adalah seluruh makhluk hidup yang terdapat dalam suatu ekosistem dan saling berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Pada lokasi pengamatan ditemukan pohon pinus sebagai vegetasi yang dominan. Selain itu, terdapat pula beberapa pohon sengon yang menambah keanekaragaman tumbuhan dalam ekosistem hutan yang diamati. Komponen biotik selanjutnya yaitu ada rumput dan semak, di mana rumput dan semak yang tumbuh di sekitar hutan pinus juga berperan sebagai produsen yang mendukung kehidupan organisme lain. Komponen biotik berikutnya yaitu ada lumut, di mana lumut merupakan tumbuhan sederhana yang banyak ditemukan di tempat yang lembab dan membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Kemudian ada semut, di mana semut merupakan salah satu hewan yang berperan sebagai konsumen dalam ekosistem hutan pinus. Kemudian ada belalang. Belalang merupakan hewan herbivora yang memanfaatkan tumbuhan sebagai sumber makanannya. Pengamatan biotik selanjutnya yaitu ada kupu-kupu, di mana kupu-kupu berperan dalam membantu proses penyerbukan pada tumbuhan berbunga di sekitarnya. Selanjutnya yaitu burung, di mana burung berperan sebagai konsumen dalam ekosistem dan membantu menjaga keseimbangan lingkungan melalui interaksinya dengan organisme lain. Selain itu, berbagai jenis serangga lainnya juga ditemukan di kawasan hutan pinus dan menjadi bagian penting dalam keseimbangan ekosistem. Untuk selanjutnya yaitu pengamatan ekosistem darat buatan yang berada di kawasan Jolotundo, Cafe, dan Glamping. Ekosistem darat buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat dan dikelola oleh manusia untuk tujuan tertentu, serta terdiri atas komponen abiotik dan biotik yang saling berinteraksi. Salah satu contohnya adalah kawasan Cafe dan Glamping Jolotundo yang menjadi lokasi pengamatan pada praktikum ini. Komponen abiotik pertama yang diamati adalah tanah. Tanah berfungsi sebagai media tumbuh berbagai jenis tumbuhan yang terdapat di kawasan glamping. Komponen abiotik kedua yaitu cahaya matahari, di mana cahaya matahari merupakan sumber energi utama yang dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Selanjutnya yaitu suhu udara, di mana suhu udara di kawasan ini yaitu menunjukkan 32 derajat Celcius. Komponen abiotik berikutnya yaitu ada air dan batuan, di mana berperan dalam mendukung kehidupan organisme serta mempengaruhi kondisi lingkungan di kawasan glamping. Selanjutnya ada udara dan angin, di mana berperan dalam menunjang kehidupan makhluk hidup serta mempengaruhi kondisi lingkungan di kawasan pengamatan. Berikutnya dilakukan pengamatan terhadap komponen biotik yang terdapat di kawasan Jolotundo, Cafe, dan Glamping. Pohon pinus merupakan salah satu tumbuhan yang ditemukan di lokasi pengamatan dan berperan sebagai produsen karena mampu membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Selanjutnya yaitu tanaman hias, merupakan tumbuhan yang sengaja ditanam dan dirawat oleh manusia untuk memperindah lingkungan. Komponen biotik selanjutnya yaitu ada bunga, di mana bunga merupakan bagian dari tumbuhan yang berperan dalam proses perkembangbiakan. Keberadaan bunga juga mendukung kehidupan berbagai serangga penyerbuk seperti kupu-kupu. Selanjutnya rumput yang tumbuh di kawasan glamping berfungsi sebagai produsen dan menjadi sumber makanan bagi berbagai jenis hewan.
Kemudian ada semut yang merupakan salah satu hewan yang berperan sebagai konsumen dalam ekosistem darat buatan. Komponen biotik berikutnya yaitu kupu-kupu berperan dalam membantu proses penyerbukan pada tumbuhan berbunga yang terdapat di kawasan pengamatan. Selanjutnya ada rusa yang juga merupakan hewan herbivora yang berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan komponen biotik yang terakhir yaitu kuda, di mana kuda merupakan hewan herbivora yang memanfaatkan tumbuhan sebagai sumber makanannya. Dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa ekosistem darat alami dan buatan memiliki komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi. Perbedaannya terletak pada proses terbentuknya, namun keduanya tetap membentuk hubungan yang seimbang antara makhluk hidup dan lingkungannya.